menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pasti Hidayat Nur Wahid kaget mendengar hal ini. Karena apa? Karena bubarkan PKS trending di Twitter. Nah, karena gara-gara PKS menolak IKN yang baru trending di Twitter, yaitu bubarkan PKS. Nah, kita lihat langsung apa sih yang menjadi pembicaraan warganet tentang bubarkan PKS ini. Penjara NKRI, penjahat kelamin, segera bubarkan PKS. Partai korupsi sapi. Mereka itu para penjahat kelamin. Bubarkan PKS karena anggota DPR PKS Arifinto cukup lama nonton video porno. Menurut Roy Suryo, apa hubungan dengan Heri Wirawan, guru ngaji pemerkosaan santri Jawa Barat? Ya, ada-ada aja. Bahaya laten bagi NKRI. Di sini pada saat ini sudah ada hampir 2000 tweetan menautkan tagar bubarkan PKS. Jelas harus dibubarkan. Hidayat Nur Wahid akui PKS tak menganut asas Pancasila. Tapi ini disinformasi ya. Apalagi, nah ini, halo orang PKS, kalian menolak ibu kota baru kagak masalah, tapi jangan membuat fitnah keji. Benci boleh, tapi jangan gubluk. Apa itu PKS? Parti kekerasan seksual. Nah, ternyata penolakan dari PKS tentang pemindahan ibu kota baru, ternyata itu wacana pemindahan ibu kota baru itu sudah sejak era Presiden Soekarno. Dalam postingan ini, jadi itu mulai Soekarno, Soeharto, SBY, dan sekarang terrealisasi di zaman Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya PKS bangga lah, karena di zaman Presiden Joko Widodo ibu kota bisa dipindahkan, bahkan dengan budget yang relatif minim. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menggandeng Uni Emirat Arab dalam pemindahan ibu kota tersebut, yaitu Uni Emirat Arab menggelontorkan investasi ratusan triliun. Ya terbukti kemarin pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo berhasil membawa uang senilai 633 triliun. Itu juga untuk termasuk pembangunan ibu kota baru. Jadi ya Presiden Joko Widodo sangat berkontribusi penuh terhadap pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ya seharusnya bangga lah, malah menolak pemindahan ibu kota baru. Ya pantas lah sampai ada tagar bubarkan PKS. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gara-gara tolak ibu kota baru, bubarkan PKS trending di Twitter. Tagar bubarkan PKS muncul jadi trending topik di media sosial Twitter pada Kamis 20 Januari 2022 pagi. Netizen mendesak PKS dibubarkan usai menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN menjadi undang-undang. Sebanyak 1000 lebih netizen mencuitkan tagar bubarkan PKS. Bahkan ada yang menyebut PKS bukan sekedar oposisi, tetapi parasit demokrasi di Indonesia. PKS dan ante-antenya yang menentang habis-habisan IKN dengan alasan-alasan yang absurd dan sporadis telah menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa mereka bukanlah oposisi, tetapi hanya kelompok parasit demokrasi di Indonesia, tulis netizen dengan akun Rio Rescue. Sepertinya kalau PKS bubar, negara lebih damai deh. Kalau aku dukung bubarkan PKS, tulis akun Flash. Lagi trending bubarkan PKS, saya sih setuju banget. Inilah cikal bakal politisasi agama di Indonesia, intoleransi, ajakan membenci, dan diskriminasi sesama anak bangsa. Semua berasal dari pengkultusan agama di atas tatanan berbangsa dan bernegara, tulis lainnya. PKS satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN menjadi undang-undang. PKS beralasan pemindahan ibu kota akan membebankan keuangan negara di tengah masa sulit akibat pandemi. Saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih, ujar anggota fraksi PKS Hamid Nur Yasin dalam interupsi di rapat paripurna Selasa 18 Januari lalu. Menurutnya, masyarakat masih berjuang melawan pandemi. Krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah. Di awal tahun ini juga marak naiknya kebutuhan pokok masyarakat. Menkyu juga mencatat utang pemerintah sebesar 6.687 triliun, setara dengan 39% produk domestik bruto. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih 406 triliun, ujarnya.
Oleh sebab itu, fraksi PKS melihat bahwa pemindahan ibu kota negara sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi. Padahal hanya dengan pemulihan ekonomi, maka kesejahteraan dapat ditingkatkan, ujar Hamid. Diketahui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau biasa disapa HNW tegas menolak pemindahan ibu kota negara IKN. Pemerintah Jokowi kekeh melakukan pembangunan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Melalui akun Twitter, Nur Wahid juga mengungkapkan banyaknya penolakan dan yang mengkritisi pemindahan IKN. Untuk itu, Hidayat Nur Wahid mengusulkan pemerintah yang disebutnya tetap ngotot melakukan pemindahan ibu kota negara, terlebih dahulu melakukan referendum. Hidayat Nur Wahid juga mengusulkan agar pemerintah melakukan survei yang objektif yang dilakukan oleh lembaga survei independen untuk menyepakai pemindahan IKN. Dengan makin banyaknya pihak yang menolak atau mengkritisi proyek IKN dan mereka rakyat belum memberikan izin yang diminta, maka seharusnya pemerintah yang ngotot bangun IKN terlebih dahulu membuat referendum atau lembaga survei independen lakukan survei yang objektif, tolak ibu kota baru, ujar Hidayat Nur Wahid pada 17 Januari 2022. Dalam beberapa cuitannya, Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan alasan penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara. Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan hasil penelitian seorang geologis ITB, Andang Bahtiar, mengenai lokasi IKN Penajam Pasar Utara. Andang Bahtiar, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia, bahaya mengintai calon ibu kota baru di PBU Kaltim. Selain krisis air bersih, juga rawan kebakaran dan longsor. Cuitan Hidayat Nur Wahid menuliskan hasil penelitian Andang Bahtiar. Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan penolakannya dengan berlandaskan pada hasil yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi. Dalam ureanya, Walhi mengungkapkan setidaknya ada 3 ancaman apabila pemerintah tetap melakukan pemindahan ibu kota negara. Di antaranya, ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman kepada flora fauna, dan ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 3 permasalahan itu diantaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ungkap Walhi Nasional pada 14 Januari 2022. Wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka selepas Presiden Jokowi melakukan rapat terbatas di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 29 April 2019 yang lalu. Tentunya pemindahan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang sehingga dapat menjadi pusat pemerintahan sesuai yang direncanakan. Sebenarnya, pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Situasi yang tak menentu menjelang agresi militer Belanda menyebabkan ibu kota harus segera diselamatkan. Barulah setelah dirasa aman, ibu kota dikembalikan ke Jakarta. Dalam perkembangannya, Soekarno ternyata punya pemikiran untuk kembali memindahkan ibu kota. Kali ini pertimbangan Soekarno bukan dari faktor keamanan dan keselamatan, melainkan menunjukkan kota-kota lain yang patut dimanfaatkan sebagai ibu kota negara. Pada waktu itu, beberapa kota direkomendasikan menjadi tujuan. Salah satunya adalah Palangkaraya atau Samarinda pada tahun 1950-an. Namun, sampai saat ini, Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan. Soekarno menilai tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga mengibarkan merah putih. Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional Monas, Kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno menjadi bukti Soekarno tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Pada 1950-an ada wacana Soekarno melirik daerah di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara. Langkah ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan awal kota Palangkaraya yang secara simbolis diperlihatkan dengan pembangunan Tugu Peringatan. Tugu Soekarno ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957. Presiden pertama Republik Indonesia ini sebenarnya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota, melainkan membagi beban Jakarta kepada kota ini. Soekarno juga ingin menampilkan wajah-wajah baru Indonesia kepada dunia. Kalimantan juga mempunyai lokasi strategis karena beban dari pusat gempa. Memantapkan lokasi tersebut, belum ada kelanjutan mengenai prosesi pemindahan. Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 25 Januari 1997, Soekarno ternyata juga mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa.
khususnya di Indonesia bagian timur. Ada banyak keuntungan positif untuk itu. Beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke kota Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju kota Waringin. Namun nampaknya ini belum bisa dijadikan realisasi dari Soekarno tersebut. Pemerintah ketika itu masih mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan rencana ini, terutama adalah kesiapan dan biaya yang sangat besar. Namun pergeseran kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, rencana ini masih belum terrealisasi. Ternyata rencana pemindahan ibu kota juga pernah terjadi ketika Belanda masih menguasai Nusantara. Ketika itu Batavia yang menjadi sentra arbitrasi pemerintahan akan dipindahkan ke Bandung. Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 10 Februari 1993, Bandung telah dipersiapkan secara detail. Gubernur Jenderal Johann Paul van Limburg-Stirum telah mempersiapkan semuanya. Markas besar tentara KNIL juga telah dipersiapkan di Bandung. Pihak kolonial juga membangun satu kompleks pusat perkantoran pemerintah plus perumahan pejabatnya.